Ya, selamat datang di Jingxi Kolatek. Mari kita awali malam Rabu ini dengan meriah. Saya penyiar Li Sua yang akan bersama Anda. Di Jingxi Kolatek kami, selain memeriksa isu-isu pasar hari ini, kami telah menyiapkan saham-saham utama yang patut diperhatikan saat ini. Saya harap Anda akan tetap bersama kami hingga akhir siaran hari ini dan memanfaatkan beragam informasi yang bermanfaat. Hari ini kami hanya menyiapkan satu hal rahasia untuk Anda. Di bursa saham kami, Kolatek, kami menyampaikan isu-isu hangat di pasar saham domestik yang perlu Anda perhatikan saat ini. Selain itu, kami juga telah menyiapkan satu saham rahasia yang sangat cocok untuk diserbu di pasar besok. Jadi jangan sampai lewatkan waktu ini dan pastikan Anda mendapatkan saham rekomendasi hari ini. Ya, pasar kita terus melaju tanpa lelah setiap harinya. Dalam situasi pasar seperti ini, mari kita cek kembali bagaimana pergerakan kenaikan saham-saham yang telah kami rekomendasikan secara live. Pertama, saham Almaj yang kami rekomendasikan di sektor bahan baku berhasil mencatat kenaikan hingga 195%. Kemudian, Suprema yang kami perkenalkan sebagai saham terkait AI mencatat kenaikan sebesar 33%, dan LG Energy Solution juga berhasil naik sekitar 16%, membentuk harga tertinggi di 455.000 won, seperti yang bisa Anda lihat. Selain itu, Mire Semiconductor mencatat kenaikan sekitar 5%, dan Oil Solution yang kami rekomendasikan di sektor telekomunikasi juga berhasil naik sekitar 13%. Saham terbaru yang kami rekomendasikan, Sure Softtek, juga berhasil mencatat kenaikan sekitar 25% dalam waktu singkat, menyentuh harga tertinggi di 10.880 won, seperti yang bisa Anda lihat. Hari ini pun kami telah menyiapkan satu saham rahasia khusus untuk Anda. Bagi Anda yang ingin segera mendapatkan saham rekomendasi hari ini, kami telah menyiapkan kode QR di bagian bawah siaran. Setelah Anda membuka aplikasi kamera dasar di smartphone dan mengarahkannya ke layar, akan muncul sebuah tautan dalam bahasa Inggris. Setelah Anda mengikuti tautan tersebut dan mengklik tombol terima undangan, Anda bisa masuk dengan cepat. Akan sangat baik jika banyak dari Anda yang bergabung sehingga bisa mendapatkan saham rekomendasi hari ini sekaligus strategi menghadapi pasar ini. Kalau begitu, kami akan kembali bersama pakar kami di bagian kedua sebentar lagi. Ya, mari kita mulai membahas Kolatek di pasar saham secara serius. Hari ini, Rabu malam, kita akan ditemani oleh pahlawan anak-anak yang kelaparan, sang ahli pengoperasian tank. Selamat datang. Ya. Halo, setiap hari Rabu pukul 9 malam, saya adalah pahlawan pasar saham Kolatek Hero Tankman yang hanya memilih saham-saham bagus dan memberitahu Anda tentangnya. Sekarang sudah akhir Januari. Kami akan melakukan siaran terakhir kami bersama pemirsa pada bulan Januari. Hari ini, saham yang dibawa oleh Hero Tankman di minggu terakhir Januari ini adalah saham yang bisa dibilang akan menutup Januari dengan indah dan memulai Februari dengan penuh semangat. Benarkah ini Samsung Electronics kedua? Kalau boleh berlebihan, saya bahkan bisa menyebutnya Samsung Electronics kedua, saking potensi kenaikannya besar. Kenapa saya jadi belepotan ngomongnya ya? Kami telah menghadirkan saham-saham dengan ekspektasi pertumbuhan yang tinggi, jadi harap nantikan dan tetap ikuti siaran hari ini hingga akhir. Terima kasih. Ya,
Pasar kami terus memecahkan rekor baru hari demi hari tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dengan pasokan dan permintaan yang kuat di kedua pasar, KOSPI menembus angka 5.100 dan KOSDAQ menembus angka 1.100. Sektor semikonduktor, baterai generasi kedua, dan bahkan robot pun terus menunjukkan tren kenaikan yang kuat. Di Psikolatek saat ini kami telah menyiapkan ulasan isu pasar hari ini serta saham-saham inti yang bisa menjadi strategi utama untuk menaklukkan pasar ini. Hari ini, insight dan strategi apa lagi yang telah dipersiapkan? Mari kita simak sekarang juga. Pak Ahli, materi apa lagi yang sudah Anda siapkan hari ini? Pertama, seperti biasa, mari kita lihat situasi pasar pada tanggal 28 Januari. Kondisi pasar sedang baik. Izinkan saya menjelaskan. Pertama, mari kita lihat tren pasar saham domestik hari ini. Mari kita perhatikan tren di dua pasar utama, KOSPI dan KOSDAQ. Pertama-tama, jumlah saham yang naik lebih banyak daripada saham yang turun. Sebenarnya, seperti yang disebutkan oleh pembawa acara tadi, KOSPI berhasil menembus level 5.100 dan stabil di atas level 5.100. Dengan demikian, KOSPI naik sebesar 1,69% dan KOSDAQ juga akhir-akhir ini benar-benar luar biasa. Benar-benar gila. Sungguh tidak masuk akal. Dengan kenaikan hampir 4,7%, ditutup di level 1.133,52. Apakah saya pernah menyarankan pemirsa untuk membeli saham di KOSPI pada siaran minggu lalu, 2 minggu lalu, sebulan lalu, atau 2 bulan lalu? Atau saya menyarankan untuk membeli saham di KOSDAQ? Saya menyarankan untuk memilih saham di KOSDAQ daripada di KOSPI, dan bukan hanya saya, bahkan Pak Ociyol yang mungkin sedikit kurang menarik dibanding saya, juga menyarankan untuk fokus pada saham KOSDAQ. Seperti yang diduga, KOSDAQ hari ini naik hampir 4,7%, membuktikan sekali lagi bahwa pahlawan Jeon Chanam dan Oh Chiyol benar dalam prediksinya. Sekarang, mari kita lihat tren perdagangan sebenarnya. Hari ini, investor individu saja tercatat membeli hampir 1,6 triliun won. Sungguh ironis, bukan? Dulu di pasar sebelumnya, meskipun investor individu membeli lebih banyak daripada yang dijual oleh asing atau institusi, pasar biasanya tetap turun. Namun hari ini, meskipun investor asing dan institusi bersama-sama mengambil posisi jual hampir 1,5 triliun won, pasar KOSPI dan KOSDAQ justru ditutup naik karena investor individu membeli 1,6 triliun won. Bisa dibilang ini adalah pasar yang benar-benar ironis. Sebaliknya untuk KOSDAQ, investor asing dan institusi, terutama institusi yang membeli sebesar 2,3 triliun won dan investor asing sekitar 450 miliar won, mendorong kenaikan KOSDAQ sebesar 4,7%. Untuk nilai tukar won terhadap dolar, untungnya ditutup di 1.424 won. Sebenarnya, untuk pergerakan pasar domestik seperti yang kalian tahu, hari Senin kemarin sebenarnya adalah hari Selasa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Korea Selatan tidak menepati janji. Dia bilang, saya sudah membuat kesepakatan yang bagus dengan Presiden Lee Jae-myung yang saya sukai, tapi Parlemen Korea tidak meratifikasi. Jadi sampai sekarang uangnya belum masuk. Sebenarnya bagaimana ini? Sambil berkata begitu, dia menulis di Twitter atau sekarang X bahwa dia akan menaikkan tarif untuk semua industri, termasuk mobil, dari 15% menjadi 25%. Dan memang, pasar jalan tol benar-benar mengalami penurunan besar. Namun, itu terjadi pagi ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa soal tarif dengan Korea akan diputuskan kembali setelah pemerintah Korea membicarakannya lagi. Dengan pernyataan ini, bursa saham domestik tampak mengatasi ketidakpastian dan sentimen negatif sehingga indeks pun sedikit naik. Kalau begitu, saya akan menjelaskan kepada Anda semua melalui grafik yang sebenarnya. Bahkan pada 18 Desember tahun lalu, indeks KOSPI belum mampu menembus level 4.000. Namun, rally Santa, saya sendiri tidak yakin apakah ini benar-benar rally Santa atau bukan. Bersama dengan rally Santa, pada kenyataannya, indeks KOSPI terus menunjukkan tren kenaikan dan hari ini bahkan naik hingga 5.183,44 poin. Dan setelah itu, jika kita lihat indeks KOSDAQ saja, singkatnya, jika melihat grafik KOSPI sekarang, terlihat seperti tidak pernah berhenti, terus saja berlari atau berjalan cepat tanpa henti. Lalu mari kita lihat kasus kedua KOSDAQ. Bahkan dalam kasus KOSDAQ, indeks tersebut bahkan tidak mencapai angka 900 pada tanggal 18 Desember. Mulai dari titik ini, kami mungkin menyarankan Anda untuk menaklukkan KOSDAQ daripada KOSPI. Namun, dalam kasus KOSDAQ juga, secara bertahap terus menunjukkan tanda-tanda pembalikan dan faktanya hari ini naik hingga 1.133,52. Namun kenyataannya, baik KOSPI maupun KOSDAQ, kedua indeks pasar utama saat ini terus menunjukkan tanda-tanda overheat dalam jangka pendek. Karena itu, siapapun yang merasa sudah cukup berpengalaman dalam berinvestasi saham, saya sudah cukup berpengalaman dalam saham, saya punya banyak pengalaman.
atau bagi mereka yang berada di posisi untuk memberikan saran tentang investasi saham, di pasar seperti sekarang ini, siapapun akan sulit untuk dengan mudah mengatakan investasikan lebih agresif, kedepannya akan terus naik, jadi tidak apa-apa berinvestasi secara agresif. Saya melihatnya seperti itu. Dan saya juga membawa beberapa isu yang patut diperhatikan di bulan Januari untuk ditunjukkan kepada para pemirsa kita. Akhirnya Kosdaq menunjukkan momen di mana ia mencapai angka 1000 seperti yang disebut Cheonsdaq. Dan bahkan untuk api yang sudah padam kita tetap harus waspada. Pada Juli, Agustus, Oktober dan November 2025, apa yang selalu kita dengar saat berinvestasi? Yaitu pajak. Sangat sederhana, bukan? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan mengenakan tarif 25% untuk produk seperti mobil dan semikonduktor. Untuk semikonduktor bahkan disebutkan 100%. Karena hal ini tidak hanya pasar domestik tetapi juga bursa global di seluruh dunia terus mengalami gejolak. Namun, baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengatakan bahwa tergantung pada apa yang dilakukan oleh Majelis Nasional Korea, ia bisa kembali menaikkan tarif sehingga bisa dikatakan ekonomi Korea sempat mendapat lampu merah. Sekarang era Kospi 5000 telah tiba. Singkatnya, sepertinya kita telah memasuki era new normal. Karena itu, saya ingin mengatakan bahwa di era Kospi 5000 dan Kosdaq 1000 atau era 1000 stuck, kita perlu menyesuaikan strategi investasi kita, mengubahnya dari strategi lama dan membangun strategi investasi yang lebih sesuai dengan perubahan zaman. Mari kita lihat komentar pasar ya. Apa ini? Ini kan bintang. Announcer, kalau melihat foto ini, apa yang terlintas di pikiran Anda? Apakah maksudnya Pak Ahli akan memberikan saham-saham seperti bintang sebagai hadiah? Bukankah itu maksudnya? Bukan begitu. Bukan ya? Kalau saya melihat kondisi pasar akhir-akhir ini, saya merasa ini seperti harapan palsu. Ya, harapan palsu. Saya rasa ini benar-benar harapan palsu sebenarnya. Berusaha meraih bintang seperti ini, itu harapan palsu. Gambar ini saya minta ChatGPT yang buatkan loh. Oh, benar begitu? Saya bilang, buatkan gambar yang menggambarkan harapan palsu dan ini yang langsung keluar. Kira-kira apa maknanya? Saya melihat tren pasar domestik. Minggu lalu saya berkomentar tentang pasar dengan cara seperti apa. Singkatnya, saya menyamakan pasar ini dengan kue yang kosong di dalam atau bangunan yang mudah runtuh karena tidak memiliki fondasi yang kuat. Tapi saat ini, tren pasar menunjukkan bahwa indeks Kospi dan Kosdaq, dua pasar utama, terus naik, Hyundai Motor juga terus naik, dan Samsung Electronics bahkan sudah menembus 1,6 juta won. Sebenarnya, yang terjadi hanyalah sedikit kenaikan, dan yang menakutkan adalah tidak ada penurunan sama sekali. Tapi yang menakutkan dari tidak adanya penurunan adalah kita tidak tahu kapan penurunan itu akan terjadi. Karena itu, sebenarnya saat ini prospek pasar terlihat cerah. Bahkan Presiden Lee Jae-myung pun mengatakan bahwa pasar saham Korea masih undervalued. Kita masih bisa berinvestasi lebih banyak. Bahkan jika investor asing menambah investasi dan Kospi mencapai 5.000, katanya tetap saja undervalued. Jadi ini adalah pasar di mana Presiden sendiri mendorong masyarakat untuk berinvestasi. Namun pada kenyataannya pasar ini sendiri tidak bisa terus-menerus naik hanya karena ucapan Presiden. Oleh karena itu jika kita melihat situasi ini, jadi menurut saya saat ini sebaiknya kita tidak langsung menerima begitu saja pesan-pesan yang terdengar sangat indah. Dan harapan-harapan manis seperti ini melainkan kita benar-benar perlu melakukan proses verifikasi yang jauh lebih mendalam, nyata, dan objektif sebelum kita akhirnya memutuskan untuk mulai berinvestasi secara finansial. Ya, seperti itulah kita telah bersama-sama memeriksa perkembangan pasar hari ini. Di Jongsi Kolatek, kami tidak hanya menyiapkan ulasan isu pasar hari ini, tetapi juga telah menyiapkan saham-saham inti yang bisa menjadi strategi utama untuk menaklukkan pasar ini. Hari ini pun kami harap Anda tetap bersama kami hingga akhir siaran dan bersama-sama membangun strategi investasi yang kokoh. Pak Ahli, tadi Anda menyebutkan bahwa pasar saat ini seperti memberikan harapan palsu, bukan? Jadi strategi investasi dan strategi respons seperti apa yang sebaiknya diadopsi oleh investor individu pada bulan Januari dan paruh pertama bulan Februari? Pertama-tama, saya pikir prinsip individu adalah yang terpenting dalam berinvestasi. Prinsip. Pertama-tama, karena kami masih baru, strategi investasi yang kami terapkan juga akan berbeda. Namun, saya ingin menekankan hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Saya ingin membicarakan hal-hal yang benar-benar dasar, seperti basic of the basic. Kita harus menguasai dasar-dasarnya agar bisa memprediksi langkah selanjutnya dan melakukan peningkatan. Kita harus selalu memperhatikan nilai tukar yang bisa naik kapan saja. Nilai tukar won dolar saat ini berada di kisaran 1.420 won, tetapi bisa saja naik lagi ke 1.450 atau 1.460 won. Jika itu terjadi, ada kemungkinan besar pasar akan jatuh. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan nilai tukar won dolar. Terima kasih.
kita harus berinvestasi. Dan selain itu, ada baiknya juga kita memeriksa seberapa besar cadangan devisa Korea Selatan. Selain itu, baik saat pasar saham sedang bagus maupun saat pasar sedang turun atau naik tajam, portofolio kalian sebaiknya tidak pernah melebihi 5 aset. Saya ingin menekankan bahwa portofolio kalian harus disusun sedemikian rupa sehingga kalian sendiri tahu saham apa yang kalian beli, berapa banyak yang kalian investasikan di setiap saham, dan berapa persen keuntungan atau kerugian yang sedang kalian alami. Selain itu, pemilihan saham juga sangat penting. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa kita perlu melakukan trading dengan memilah saham yang benar-benar bagus. Faktanya, ada orang-orang yang bilang, ini katanya Samsung Electronics kedua, atau ini katanya Keonil Express kedua. Hanya dengan mendengar cerita-cerita yang beredar di pasaran seperti ini, lalu terburu-buru membeli saham ini, menjual saham itu, atau ada yang bilang Hyundai Motor akan terus naik ke depannya. Banyak juga orang yang hanya melihat satu baris berita di artikel, lalu langsung menyerbu di harga 580.000 atau 590.000 won. Tapi jangan sampai kalian ikut-ikutan membeli hanya karena berita headline atau cerita-cerita yang beredar di sekitar. Saya ingin menekankan bahwa untuk saham kalian, sebaiknya lakukan seleksi yang cermat dan lakukan trading dengan hati-hati. Tapi sebenarnya, 3 prinsip dasar ini seringkali tidak ingin kalian patuhi, kan? Dan kalian juga ingin berinvestasi tanpa strategi investasi, kan? Aku sih kalau ada yang bilang beli saham ini, ya aku beli. Kalau disuruh jual, ya aku jual. Aku ingin ada yang memberitahu aku satu persatu. Pasti ada perasaan seperti itu, kan? Apakah Anda juga begitu, Bu Penyiar? Ya, Aku juga agak seperti itu. sama halnya. Orang yang benar-benar pandai belajar belum tentu pandai berinvestasi. Berinvestasi adalah sebuah pengalaman. Orang yang berkata, saya berharap ada yang memberitahu saya apa yang harus dibeli, atau saya akan membeli apa saja jika ada yang menyuruh saya membelinya. Sebaiknya tidak melakukan ini. Kamu ada di mana? Ini dia. Berikut kode QR yang Anda lihat di layar siaran. Jika Anda mengarahkan kamera ponsel Anda ke sana, tautan ke papan buletin tempat Anda dapat berpartisipasi dengan Hero Tankman akan muncul. Klik tautan tersebut dan berpartisipasilah. Hero Tankman telah menyiapkan acara yang benar-benar menakjubkan untuk Anda hari ini. Saya telah membawa saham yang diperkirakan bisa naik sekitar 30% dalam bulan Februari ini, dan saya akan memberitahukannya kepada Anda secara gratis. Anda benar-benar bisa menantikannya. Terima kasih. Untuk Anda yang bingung menentukan strategi investasi di tengah pasar yang membingungkan atau sedang mencari saham apa yang bisa menambah keuntungan di akun Anda, kami telah menyiapkan kode QR di bagian bawah siaran ini. Setelah Anda membuka aplikasi kamera bawaan di smartphone dan mengarahkannya ke layar, Anda bisa masuk dengan cepat. Saya rasa akan bermanfaat bagi banyak orang untuk datang dan mempelajari tentang saham target saat ini serta strategi respons pasar. Bapak Cho Moon Kwan, belakangan ini ada begitu banyak sektor yang menjanjikan di pasar seperti semikonduktor, robotika, dan baterai sekunder. Sektor mana yang Anda lihat sebagai pemimpin pasar berikutnya? Menurutmu apa yang akan dilakukan penyiar? Saya rasa saya menguranginya karena saya tidak tahu jawabannya. Produk-produk kosmetik, industri farmasi berbasis biologi, lalu kira-kira apa lagi yang ada di sana? Tema healthcare juga pasti sangat banyak. Tapi Namun tema yang disiapkan oleh Yang Wong John Chan Nam hari ini sebenarnya adalah AI kini mengendalikan aliran dana di semua sektor. AI membuat dana masuk ke sana. AI-nya. AI itu maksudnya. Karena kecerdasan buatan itu sendiri, saham semikonduktor sedang naik. Seperti saham yang berkaitan dengan HBM atau NAND Flash, dan juga tema robot ikut naik karena AI. Dan karena AI juga, tema komoditas terus naik. Dalam kasus produk bertema aluminium seperti Almak dan Sama Aluminium, apa yang akan meningkat sekarang karena AI? Oh, komunikasi juga meningkat berkat AI. Ya, hal-hal seperti larutan mentimun atau sistem seojen. Lalu bagaimana dengan AI? Para pemirsa kami harus memikirkan tema seperti apa yang akan muncul. Jadi, apakah saham perusahaan farmasi dan bioteknologi akan naik sekarang karena AI? Atau justru biaya perawatan kesehatan akan naik? Tidak. Tema apa saja yang akan muncul sekarang karena AI? ISS. Ya, ISS akan bangkit. Saya melihatnya seperti ini. Jika kita menjelaskan ISS dalam bahasa Korea, itu akan menjadi sistem penyimpanan energi. Alasan mengapa kita membutuhkan sistem penyimpanan energi seperti ini adalah karena sistem ini juga bermanfaat bagi orang-orang seperti kita. Sekarang setelah saya selesai siaran dan pulang ke rumah, atau ketika saya datang ke sini dari rumah untuk siaran, jika saya datang dengan perut kosong tanpa makan apapun dan hanya minum air, apakah saya bisa menyiarkan dengan suara seperti ini? Apakah saya bisa menyiarkan dengan penuh semangat? Tidak. Sepertinya aku sedang menyiarkan semuanya secara alami kepada kalian karena aku sedang mengisi ulang energiku dengan makan. Robot. Selanjutnya,
Ponsel pintar yang kita gunakan dapat digunakan karena sudah terisi daya, dan baik itu robot, mobil, atau apapun, mutlak harus ada daya baterai yang cukup untuk menjalankannya. Jadi meskipun kita sudah membuat robot dengan sempurna, kita hanya bisa menggunakannya secara sempurna jika ada daya baterai. Karena itu, sektor apa yang akan memimpin pasar ke depannya? Yaitu saham-saham yang berkaitan dengan efisiensi daya, misalnya saham-saham kabel listrik. Tapi SS ini benar-benar masih seperti permata tersembunyi di pasar, seperti batu mulia yang belum mendapat perhatian. Karena itu, sistem penyimpanan energi ISS ini, nanti saat saya memperkenalkan saham-sahamnya, saya akan memberikan penjelasan tambahan adalah sesuatu yang benar-benar harus diperhatikan oleh para pemirsa kita. Bahkan saat saya berbicara seperti ini, saya bertanya-tanya, kenapa saya melewatkan hal ini? Kenapa saya melewatkan sektor ini? Kenapa saya hanya terpaku pada Samsung Electronics, Hyundai Motor, atau Hynix saja? Mungkin Anda juga akan berpikir seperti itu. Saya sudah membawa saham unggulan dari sektor ini hari ini. Pastikan untuk membidik saham ini. Ini adalah hadiah tahun baru Imlek dari Yongwong Jeoncanam untuk Anda semua, sekaligus pesan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, seperti ini kita sudah bersama-sama memeriksa pergerakan pasar hari ini. Hari ini pun satu saham rahasia khusus untuk Anda sudah kami siapkan. Untuk Anda yang ingin segera mendapatkan saham rekomendasi hari ini, kami sudah menyiapkan kode QR yang muncul di siaran kami. Cukup jalankan aplikasi kamera bawaan di smartphone Anda dan arahkan ke layar, maka Anda bisa masuk dengan cepat. Silakan banyak yang bergabung agar Anda bisa mendapatkan saham rekomendasi hari ini sekaligus strategi menghadapi pasar ini. Selanjutnya, mari kita ulas kembali saham-saham rekomendasi yang telah kami sampaikan secara langsung selama siaran live. Pak Jo Myung Won, mohon dicek kembali saham-saham rekomendasi yang sudah pernah Anda perkenalkan. Apa maksudnya? Apa itu? Ya, itu benar sekali. Kalau mendengar penjelasan seperti ini, mungkin ada yang berpikir apakah karena kerugiannya banyak? Bukan begitu. Tolong tampilkan layarnya. Tada, saya akan kasih 5 bintang. Mari kita lihat Almac. Waktu saya memperkenalkan Almac kepada pembawa acara kita, apa yang saya katakan? Kalau kau ada orang yang kamu cintai atau sukai, jangan kasih air, kasih Almac saja. Itu yang saya katakan, kan? Dan waktu itu, saya memperkenalkan Almac kepada kalian saat harganya masih di kisaran 20.000 won. Tapi minggu ini juga terjadi kenaikan tambahan dan katanya untuk membuat robot ayah ini lebih ringan harus menggunakan aluminium. Jadi perusahaan seperti Almac yang memang khusus menangani aluminium mengalami kenaikan. Kenapa saya bilang saham ini akan naik? Karena satu-satunya perusahaan yang punya pabrik di Amerika adalah perusahaan ini. Jadi bisa mendapat perlakuan bebas bea masuk. Itulah sebabnya saya perkenalkan saham ini kepada kalian dan benar saja minggu ini harganya naik sampai 59.000 won. Terima kasih. Sejak saya perkenalkan pada siaran tanggal 10 Desember, hingga saat ini sahamnya sudah naik hampir 195%, hampir 195% kenaikannya. Lalu ada Suprema, LG Energy Solution, LG Energy Solution juga nanti akan saya bahas setelah ini. Saya juga punya banyak hal yang ingin saya sampaikan tentang ini dan juga Suresoft Tech. Banyak juga yang bisa dibahas tentang ini, bukan? Minggu lalu di tempat ini saya sudah sampaikan kepada Anda semua. Dalam satu hari saja. Berapa persen kenaikannya? Sahamnya menunjukkan kenaikan hampir 25%. Kalau begitu, sekarang saya tidak akan tunjukkan layar ini lagi. Saya akan jelaskan melalui layar berikutnya. Pada tanggal 24 Desember, saya bilang ada satu saham yang saya berikan sebagai hadiah dari Santa Claus untuk Yongwong Jeoncanam. Jadi saya berikan kepada Anda semua saham dari tema SS ini. Yang mana? Saya menyebutkan LG Energy Solution, bukan? Untuk LG Energy Solution ini, setelah saya siaran pada tanggal 24 Desember, harga sahamnya tiba-tiba turun sampai sekitar 360.000 won karena dikabarkan kontraknya dengan Ford berakhir. Lalu, apa lagi yang saya katakan setelah itu? Setelah Desember, saat Januari, harganya sekitar 380.000 won. Saya bilang jangan khawatir, meski harga turun setelah dikenalkan Yongwong Jeoncanam, itu akan naik lagi. Dengan apa? Pada akhirnya kita harus fokus pada ISS, bukan mobil listrik. Saya juga sudah bilang bahwa baterai ISS LG Ensolco akan digunakan di robot humanoid Tesla. Dan saya juga bilang jangan khawatir, target harganya adalah 530.000 won. Bahkan minggu lalu saat harga saham sekitar 380.000 won, saya bilang jangan khawatir. Saya menyarankan untuk tetap hold. Dan setelah itu, lihat saja hari ini LG Energy Solution. Karena laba operasionalnya membaik, harga sahamnya naik hampir 9% saat perdagangan berlangsung dan mencapai 455.000 won. Saya benar-benar menunjukkan kemampuan saya kepada kalian semua secara langsung melalui siaran langsung.
Sebenarnya saya terus mengatakan hal ini, jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa sedikit tersindir perusahaan Hyundai Motor SK Hynix. Adapun saham-saham seperti Samsung Electronics dan Hanmi Semiconductor yang berada pada titik agak tinggi, saya sudah menyebutkannya di siaran minggu lalu. Alih-alih mengatakan, Anda harus menargetkan saham yang turun 5%. Saya mengatakan, Anda harus menargetkan mitra perusahaan seperti LG Energy Solutions. Market sharp, ketika LG Energy Solution naik, saham-saham seperti Hyundai Motor atau Hanmi Semiconductor justru turun. Oleh karena itu, sebenarnya jika Anda hanya menonton siaran Yang Wung Jeoncha dengan baik dan mengikuti strateginya, Anda pasti sudah mendapatkan keuntungan. Saya ingin menegaskan hal itu sekali lagi. Sekarang, jika saya boleh memberikan saran tambahan terkait LG Energy Solution, saya pribadi menyarankan Anda untuk menjualnya saja. LG Energy Solution ini. Oleh karena itu, bagi Anda yang masih memegang saham ini, saya sarankan untuk menjual semuanya di harga saat ini. Saya harap Anda bisa merealisasikan keuntungan. Pada 24 Desember, saya menyarankan LG Energy Solution di kisaran 390.000 won dan sekarang saya memberikan sinyal jual di kisaran 450.000 won. Singkatnya, mulai hari ini, saya tidak akan memberikan saran investasi tambahan untuk LG Energy Solution di siaran berikutnya. Selamat atas keuntungan Anda! Dan selanjutnya, mengenai Sure Softtek yang saya perkenalkan minggu lalu, saya juga punya banyak hal yang ingin saya sampaikan tentang saham ini. Jangan fokus pada Hyundai Motor, tapi bidiklah Sure Softtek yang merupakan penerima manfaat SDV dari Hyundai Motor. Untuk saham ini, seperti yang Anda ingat, saya sudah memberikan banyak sekali petunjuk. Benar sekali. Saya terus-menerus menyebutkan Sure Softtek, Sure Soft, seperti itu. Untuk saham ini, harganya naik dengan cara yang benar-benar luar biasa. Saat itu, siaran berlangsung pada waktu tersebut. Dan keesokan harinya setelah siaran, tiba-tiba terjadi lonjakan besar. Hal itu menunjukkan peningkatan hampir 25% ketika pertama kali dirilis pada era Buddha. Kemudian, kasus teknologi olahraga canggih ini tidak hanya diperkenalkan di TV. Di mana? Kamu ada di mana? Kode QR yang muncul di layar siaran mungkin tidak terlihat oleh Anda saat ini, namun jika Anda menonton siarannya, Anda akan melihatnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Pasar Saham Kolatek melalui kode QR. Kepada para pemirsa yang bergabung dengan papan buletin kolaborasi pasar saham Tiongkok melalui kode QR, saham jenis apa yang akan diperkenalkan oleh Hero Tankman dalam siaran hari ini? Sure Softtek. Dan inilah yang sebenarnya ditulis orang-orang di papan pengumuman. Apa maksudmu dengan memilih Hyundai? Sure Softtek. Tentu. Terima kasih atas teknologi yang disertakan. Ditulis seperti ini. Saya mencatat semua cabang olahraga yang diperkenalkan dalam siaran tersebut kepada para penonton yang menontonnya bersama. Yang mana maksudmu yang mana? Karena itu, saya ingin dengan percaya diri mengatakan bahwa para penonton yang benar-benar menonton siaran dan mengikuti rekomendasi kemungkinan besar telah memperoleh keuntungan lebih dari 20%. Untuk Hero Tank hari ini, saya ingin mengatakan bahwa saya telah menyiapkan saham yang berpotensi naik jauh lebih besar daripada Sure Softtek yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya melihat acara ini sebagai hadiah tahun baru Imlek yang diberikan lebih awal kepada para pemirsa kami. Ini adalah sesuatu yang ingin diketahui oleh pemirsa kami. Singkatnya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengetahui tentang saham-saham unggulan yang terkait dengan MLCC? Di mana letaknya? Ini dia. Ada kode QR yang bisa Anda pindai hanya dengan tangan Anda. Arahkan kamera bawaan ponsel Anda ke kode QR ini. Ini dia. Jika Anda mengarahkan kamera bawaan ponsel ke kode QR, akan muncul tautan ke papan pengumuman Kolatek Saham bersama Yang Wung Jeoncha. Jika Anda ikut serta dengan mengklik, kami akan membagikan secara gratis kepada para pemirsa kami saham yang diperkirakan bisa naik tambahan 30% hingga 40% lebih tinggi dari Sure Softtek yang telah disiapkan oleh Yang Wung Jeoncha hari ini. Terima kasih. Selama ini kami juga telah meninjau kembali saham-saham yang telah kami rekomendasikan secara langsung di siaran langsung. Papan pesan kami hanya dibuka lebar selama 50 menit siaran langsung. Untuk Anda yang ingin segera mendapatkan saham rekomendasi hari ini, kami telah menyiapkan kode QR di bagian bawah siaran kami. Setelah Anda membuka aplikasi kamera bawaan di smartphone dan mengarahkannya ke layar, akan muncul sebuah tautan dalam bahasa Inggris. Anda dapat masuk dengan cepat dengan mengikuti tautan dan mengklik tombol terima undangan. Saya harap banyak dari Anda akan datang dan melihat saham target hari ini serta strategi respons pasar kami. Oke, sekarang mari kita lihat isu-isu hangat di pasar saham hari ini. Pakar, konten seperti apa yang telah Anda siapkan untuk kami hari ini? Ya. Pertama, kita perlu melihat sektor mana yang memimpin pasar hari ini, 28 Januari. Jika kita melihat sektor-sektor yang memimpin pasar, tema baterai generasi kedua tampak memimpin pasar karena adanya rotasi sektor. Faktanya,
Hari ini saham-saham seperti EcoPro LNF, dan juga LG Energy Solution mengalami kenaikan harga, sehingga bisa dikatakan bahwa sektor baterai generasi kedua memimpin pasar. Selain itu, jika kita melihat beberapa saham lainnya seperti Kyungdong Invest, ALT, Sampio Simpe, dan Sampio Cement juga mengalami kenaikan. Mari kita lanjutkan untuk melihatnya. Pertama, di pasar hari ini, Celltrion dan SPG KJ Mobility menunjukkan sedikit kenaikan. Saya ingin menjelaskan mengapa saham-saham ini naik dan turun, serta memberikan komentar investasi tentang bagaimana Anda sebaiknya berinvestasi di saham-saham ini ke depannya. Pertama, mari kita lihat ponsel penjual. Saham Chelit ini sangat membosankan. Perusahaan ini sejak tahun 2020 atau 2021 hanya fokus pada satu bidang saja. Ini adalah perusahaan yang hanya membuat vaksin COVID-19, dan ketika uji klinis vaksin khusus Omikron hampir selesai, harga sahamnya langsung naik ke batas atas. Ya, kapitalisasi pasarnya baru saja melewati 100 miliar won. Saya tidak akan melihatnya lagi. Kalau begitu, bagi para penonton yang melihat perusahaan ini, bukankah ini baru saja dimulai? Bukankah sekarang saatnya untuk berinvestasi? Bukankah ini akan naik ke 10.000 won sekarang? Bukankah ini akan menjadi perusahaan farmasi 3.000 yang kedua? Mungkin Anda bisa berpikir seperti itu, tapi tidak begitu. Tidak mungkin itu akan terjadi. Kalau ini benar-benar menjadi seperti perusahaan farmasi 3.000 yang kedua dan harga sahamnya menembus 10.000 atau 20.000 won, bagaimana? Kalau begitu, saya akan mencukur habis semua bulu di tubuh saya. Saya ingin menegaskan bahwa perusahaan ini tidak akan pernah menembus harga saham 20.000 won. Bahkan 10.000 won pun tidak akan tercapai. Jadi saya merekomendasikan untuk menjual sahamnya. Jangan pernah berinvestasi di sektor farmasi dan bio di pasar saat ini. Begitu Anda terjebak, anggap saja Anda harus rela kehilangan satu tangan atau satu kaki. Jadi sekali lagi, saya sarankan jangan pernah melakukannya. Selin sedang lewat. Saya akan menonton SPJ. Dalam kasus SPG, harga saham naik 21% karena ekspektasi produksi massal komponen robot generasi berikutnya mencapai level tertinggi dalam 52 minggu. Dalam kasus barang ini,